Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya baik, ibu juga alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Ya, Ibu harap ini sudah masuk ke Zoom meeting semua ya. Oke, Ibu mulai absen ya. Marshantika, Risa Aulia, Hasanah, Laila Magfiroh, Nurul Laili, Muhammad Taufik, Ahmad Syafi'i, Abdul Ma'ab, Maftuh Rosyadi, Muhammad Zainal. Ya, alhamdulillah ya, berarti ini masuk semua dan bisa mengikuti Zoom meeting semua ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya jenis-jenis busana. Nah, jenis-jenis busana ini apa aja, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama yaitu ada jenis busana casual, ada busana kerja, dan ada busana pesta. Nah, setelah mempelajari jenis-jenis busana ini, kita perlu mengetahui apa yang namanya itu bagian-bagian busana. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian busana ya. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak tujuan dari pembelajaran bagian-bagian busana ini? Ada yang tahu? Ya, hampir benar ya jawabannya. Ya, jadi kita mempelajari tentang bagian-bagian busana ini, satu, untuk mengetahui pengertian dari bagian-bagian busana itu sendiri ya. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam bagian busana. Nah, untuk bagian-bagian busana ini tuh terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, apa? Ya, garis leher. Yang kedua, kerah. Yang ketiga, lengan. Yang keempat, rok. Yang kelima, blus. Dan yang keenam, celana. Nah, untuk yang pertama ya. Yang pertama yaitu garis leher. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan garis leher? Ya, benar. Jadi, garis leher itu bentuk pakaian yang berada di sekitar leher. Nah, ini perhatikan gambar yang Ibu bawa. Garis leher berdasarkan bentuk dasarnya itu ada 3 ya, yaitu garis leher bulat, garis leher persegi, dan garis leher V. Nah, masing-masing garis leher ini itu banyak jenisnya dan banyak bentuknya. Seperti garis leher bulat ini, bentuknya tidak hanya seperti ini saja, ada yang bentuknya rada melebar, ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya ke bawah gini. Nah, itu banyak bentuknya. Ini untuk garis leher. Yang kedua yaitu apa tadi? Ya, kerah. Apa itu kerah? Jadi, kerah itu potongan kain untuk menyelesaikan garis leher. Jadi tadi kan misal kita sudah menentukan garis lehernya itu berbentuk bulat. Nah, maka kita akan membuat kain yang menyatu pada garis leher itu yang disebut namanya kerah. Nah, kerah ini berdasarkan bentuk dasarnya itu juga ada 3 ya. Yang pertama yaitu kerah rebah, yang kedua ada kerah roll, dan yang ketiga ada kerah tegak. Nah, kerah rebah ini bentuknya seperti ini ya.
tolong diperhatikan. Untuk kerah roll bentuknya seperti ini, dan kerah tegak juga bentuknya seperti ini. Ini juga sama, bentuknya itu tidak hanya yang seperti ini saja, banyak bentuknya ya. Terus yang ketiga yaitu lengan. Nah, lengan ini apa sih? Lengan itu bagian busana yang menutupi tangan ya. Nah, ini untuk lengan itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada lengan yang dipasangkan dan lengan yang menjadi satu dengan badan. Ada yang tahu nggak apa maksud dari dua jenis lengan ini? Ya, Marshantika ya. Ya, jadi untuk lengan yang dipasangkan ini lengan yang memiliki lingkar kerung lengan. Nah, untuk yang lengan yang menjadi satu dengan badan ini tidak memiliki lingkar kerung lengan. Bisa diperhatikan pada gambar-gambar ini ya. Yang lengan yang dipasangkan ini dia jelas ada garis lingkar kerungnya. Nah, yang lengan yang menjadi satu dengan badan ini dia langsung menyatu dengan badan, jadi tidak ada lingkar kerung lengannya. Nah, untuk yang atas ini adalah lengan berdasarkan panjangnya ya. Yang pertama ini ada cap sleeve. Cap sleeve ini lengan yang panjangnya sampai puncak lengan ya. Ini perhatikan, ini panjangnya hanya sampai segini nih, sampai puncak lengan lah. Terus yang kedua yaitu short sleeve, yaitu lengan yang panjangnya itu pertengahan antara pangkal lengan dengan siku, jadi antara pangkal lengan dan siku. Nah, pertengahan ini yang disebut short sleeve. Nah, untuk yang ketiga yaitu elbow. Elbow ini lengan yang panjangnya sampai siku. Ya, jelas ini dia panjangnya cuma sampai siku. Nah, yang keempat itu three quarter leg. Three quarter leg ini panjang lengan yang pertengahan antara ini siku sampai ujung lengan yang sebelah sini. Nah, dari pertengahan itu dinamakan three quarter leg. Oke, jelas? Nah, yang kelima itu waist. Waist ini lengan yang panjangnya sampai mata tangan. Ini ya, ini sampai sini, ini sampai mata tangan. Kalau ada yang kurang paham, yang namanya mata tangan ini ya, ini yang menonjol di bagian ujung tangan ini namanya mata tangan. Nah, dia tuh kalau yang waist itu panjangnya sampai sini ya. Oke, yang keempat yaitu apa tadi? Ya, rok. Rok ini berdasarkan panjangnya itu ada 7 jenis ya. Untuk yang pertama yaitu ada mikro, kedua ada mini, ketiga ada knee, yang keempat ada midi, yang kelima ada ankle, yang keenam ini ada maxi, dan yang ketujuh ini ada floor. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Untuk yang mikro ini itu rok yang panjangnya hanya sampai menutupi pantat ya. Dia jadi sampai di bawah pantat pas kayak gitu ya. Untuk yang mini itu panjang rok yang di pertengahan paha. Jadi dia tuh antara ini, antara batas mikro sama dengan batas knee. Nah, ini pertengahan ini disebut rok mini ya. Terus yang ketiga yaitu rok knee. Rok knee itu panjang rok yang sampai ini lutut ya. Jelas ya, ini dia yang knee itu dia sampai lutut. Untuk yang midi itu sampai pertengahan betis. Jadi ini betis dan ini pertengahannya ya. Jadi di sini. Jadi antara ini, antara lutut sama mata kaki. Nah,
pertengahannya. Nah, itu yang disebut rok midi. Nah, kemudian ankle. Ankle ini panjang rok sampai di atas mata kaki. Ya, dia jadi di atas mata kaki. Pas gitu ya. Terus kemudian maxi. Maxi ini panjang rok sampai bawah mata kaki. Jadi untuk yang ankle itu dia di atas mata kaki, sedangkan yang maxi itu dia di bawah mata kaki. Nah, untuk yang terakhir ini namanya floor. Floor ini panjang rok yang sampai ujung dia sampai menyentuh lantai. Jadi dia tuh terkesan menyeret gitu ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan untuk yang rok ini? Oke, berarti paham semua ya. Oke, untuk yang kelima yaitu blus. Ini ya, ini untuk gambarnya. Sebenarnya ada banyak jenisnya, cuma ini Ibu memberi contoh 3 ya. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan blus? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, benar. Siapa namanya? Oh, Hasanah ya? Ya, apa? Iya, benar. Jadi, blus itu pakaian yang berada di bagian atas. Entah itu dia lengan panjang, lengan pendek, pokoknya yang di bagian atas ya, itu namanya blus. Nah, untuk 3 contohnya ini, yang pertama yaitu ada yang disebut polo. Polo ini tuh blus yang digunakan biasanya untuk berolahraga ya. Jadi ini dia desainnya simple dan tidak ribet gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada princess. Kok bisa sih blus disebut princess? Nah, ini ya Ibu kasih penjelasan. Princess ini diambil dari garis ini, garis yang memotong lingkar kerung lengan. Yang memotong lingkar kerung lengan yang ini loh. Ini namanya garis princess. Tapi garis princess ini tidak selalu memotong pada lingkar kerung lengan. Kadang-kadang dia juga memotong pada bagian bahu. Nah, ini kenapa dia disebut dari blus princess. Nah, blus princess ini itu biasanya umumnya buat pakaian-pakaian kerja ya. Jadi dia sifatnya kayak seperti resmi gitu loh. Nah, untuk yang ketiga yaitu blus empire. Blus empire ini blus yang memiliki potongan di bawah dada. Bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk potongan di bawah dada ini kan bentuknya seperti ini. Sebenarnya itu bentuknya tidak hanya seperti ini. Ada yang dibuat lurus, ada yang dibuat runcing ke bawah seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu celana. Bentar ya. Nah, celana. Ada yang tahu apa pengertian dari celana? Ya, celana adalah busana yang dipakai pada bagian bawah yang dimulai dari pinggang sampai panjang yang diinginkan dan memiliki 2 lubang ya, untuk kaki kanan dan juga kaki kiri ya, benar. Nah, jadi celana itu dibedakan menjadi 2 ya, yaitu satu berdasarkan silhouette dan yang kedua yaitu berdasarkan panjangnya. Nah, yang berdasarkan silhouette ini banyak macamnya, tapi Ibu ini memberi contoh 4 ya. Yang ini itu contoh yang biasa kalian temui di kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang pertama yaitu fit. Nah, ini adalah celana yang saat dipakai itu pas pada kaki. Kalau sekarang itu biasa kita sebut dengan celana pensil ya. Ya, untuk yang kedua yaitu strike. Strike ini bentuk celana yang lebarnya itu mulai dari bawah pantat. Jadi di pantat itu dia pas, terus sampai di bawah pantat itu dia lurus sampai ke ujung kaki. Terus yang ketiga yaitu pegtop. Pegtop ini bentuk celana yang dia longgar pada bagian atas dan mengecil pada bagian ujung kaki.
Nah, yang keempat yaitu ankle puff, bentuk celana yang dia longgar pada bagian atas dan juga longgar pada bagian bawah dan berkerut. Kalau sekarang itu kita biasa menyebutnya celana balon ya, yang seperti itulah ya. Kemudian celana berdasarkan panjangnya itu ada 6 ya, ada 6 jenisnya. Yang pertama ada short, Jamaica, Bermuda, pedal, capri, full leg. Untuk yang short ini panjang celana yang hanya menutupi sampai bawah pantat ya. Dia ini bisa diperhatikan, dia ini hanya menutupi sampai bawah pantat. Untuk yang Jamaica ini panjang celana yang berada di pertengahan paha. Jadi di antara lutut sama ini, batas dari short ini, nah dia di pertengahan itu disebut Jamaica. Nah, yang ketiga yaitu celana Bermuda. Ini panjang celana yang panjangnya itu di atas lutut. Jadi dia di atas lutut pas, itu disebutnya Bermuda. Kemudian yang keempat yaitu pedal ini. Yang pedal ini panjangnya sampai pertengahan betis ya. Jadi dia antara lutut sama ujung kaki. Nah, pertengahan ini disebut pedal. Kemudian yang kelima yaitu capri, yaitu panjang celana sampai di atas mata kaki. Ini ya, perhatikan dia di atas mata kaki. Nah, untuk yang full leg ini panjang celana yang sampai di bawah mata kaki. Jadi jangan sampai kebalik ya. Untuk yang capri itu di atas mata kaki, sedangkan yang full leg itu di bawah mata kaki. Nah, untuk celana berdasarkan panjangnya ini hampir sama dengan rok berdasarkan panjangnya ya, tapi penyebutannya itu berbeda seperti itu, tapi pengertiannya hampir sama, jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian busana yang harus kalian ketahui, harus kalian pahami, dan harus kalian hafal ya. Ini karena akan menjadi pedoman saat kalian akan menggambar atau mendesain busana. Jadi kalian tidak bingung nantinya kalau misalnya membuat busana pesta. Nanti kalian akan bisa memadu-padakan misalnya aku mau menggunakan kerah rebah, kemudian dipadukan dengan lengan licin, kemudian dipadukan dengan rok lingkaran, dan lain-lain ya. Jadi Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa mengimplementasikan pembelajaran yang Ibu berikan tadi mengenai bagian-bagian busana. Karena waktunya sudah habis ya, Ibu cukupkan sekian untuk materi bagian-bagian busana. Tapi sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Oh iya, Ahmad Syafi'i. Ya, silahkan. Ya, benar ya. Ibu ulangi lagi ya. Jadi, bagian-bagian busana itu meliputi 6 bagian. Yang pertama yaitu garis leher, yang kedua kerah, yang ketiga lengan, yang keempat rok, yang kelima blus, dan yang keenam celana. Nah, 6 bagian ini memiliki penggolongan yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan bentuk dasarnya, ada yang berdasarkan panjangnya, ada yang berdasarkan silhouetnya. Nah, penggolongan ini kalian juga harus tahu dan kalian juga harus hafal bentuk-bentuknya ya. Oke. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang ya. Untuk tugasnya,
silahkan kalian mencari tentang bagian-bagian busana seperti yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Itu dicari bentuk-bentuknya dan kemudian kalian gambar 5 bentuk dari masing-masing bagian busana. Seperti ini ya. Misalkan untuk garis leher, ini kan berdasarkan bentuk dasarnya itu ada 3 ya, garis leher bulat, garis leher persegi, dan garis leher V. Nah, masing-masing seperti garis leher bulat, kalian buat 5 bentuk apa aja. Kemudian garis leher persegi, kalian buat 5 bentuk apa aja. Kerjakan itu di buku gambar A3, dan hasilnya nanti difoto dan kirim lewat WA kepada Ibu untuk penilaian ya. Itu dikumpulkan maksimal minggu depan ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau mungkin masih bingung dengan materinya? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian juga sudah paham semua. Baik, Ibu cukupkan sekian. Untuk kalian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.